Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah. Kisah ini ditulis oleh Syekh Imam Zainuddin Al-Malebari di dalam kitab Irsyadul Ibad, bahwa ada seorang ulama yang mau berangkat sholat subuh, tapi beliau itu rumahnya cukup relatif jauh dengan masjid yang dituju. Oleh karena itu beliau berangkatnya agak lebih awal, sehingga dalam perjalanan beliau itu sempat istirahat di sebuah pinggir makam, sehingga waktu itu beliau ketiduran dan bermimpi ahli kubur itu pada keluar dari kuburnya untuk rebutan makanan yang sudah tersedia. Nah, kemudian ada satu orang yang tidak rebutan, sehingga Syekh ini heran, kenapa satu orang ini kok tidak ikut rebutan. Kemudian Syekh ini tanya, kenapa Anda tidak ikut rebutan? Orang ini menjawab, saya kaya. Kenapa kaya? Saya selalu dikirimi khusus dari keluarga saya, sehingga saya tidak perlu ikut rebutan karena sudah dikirimi terus. Nah, kemudian Syekh ini tanya lagi, kirimannya apa? Kemudian orang ini jawab bahwa saya selalu dikirimi bacaan Quran dan dikirimi pahala sedekah dari keluarga saya yang masih hidup. Kemudian dia menyampaikan bahwa keluarganya itu berjualan di pasar. Bangun dari mimpinya, Syekh ini kemudian melanjutkan ke masjid. Habis dari masjid sholat subuh, kemudian ke pasar, nyari orang yang mendoakan orang yang sudah meninggal itu siapa, keluarganya yang mendoakan itu siapa, seperti apa. Ternyata ketemu bahwa keluarganya itu di pasar selalu setiap jualan itu sambil wiridan, membaca Quran, hadiahkan kepada keluarganya yang sudah meninggal itu. Dan orang ini juga rajin sedekah. Sedekahnya ini juga disampaikan kepada yang sudah meninggal itu. Nah, disitulah kemudian selang beberapa hari, beberapa tahun, Syekh ini juga kembali lagi perjalanan ke masjid, istirahat di tempat yang sama, kemudian bermimpi lagi. Kemudian orang-orang yang dikubur itu keluar juga. Setelah keluar rebutan, tapi yang ditemui waktu mimpi awal ini ikut rebutan. Kenapa ikut rebutan? Karena sudah tidak ada yang ngirimi lagi. Kemudian tanya lagi, kenapa sekarang ikut rebutan? Karena tidak ada yang ngirim lagi. Kemudian yang ngirimi dulu di mana? Sudah berhenti mengirimi. Nah, kemudian setelah bangun dari mimpi, kemudian Syekh ini ke pasar lagi. Ternyata yang selalu ngirimi hadiah bacaan Al-Quran dan sodakoh itu sekarang juga sudah meninggal, sehingga kirimannya itu tidak sampai lagi, sudah terputus kirimannya. Nah, ini adalah hadiah bacaan Al-Quran dan hadiah sodakoh yang memang berbeda dengan wakaf. Kalau sedekah biasa, sekali sedekah itu pahalanya nyampe habis. Bacaan Quran sekali baca, hadiahnya disampaikan habis. Tapi kalau wakaf itu beda. Jadi kalau ada orang berwakaf, pahalanya untuk si A, meskipun yang wakaf sudah meninggal, pahalanya terus mengalir. Kemudian ada orang
berwakaf, hadiahnya untuk orang tuanya yang sudah meninggal, meskipun yang memberi wakaf ini sudah meninggal, itu hadiahnya tetap terus mengalir. Nah, inilah bedanya ibadah-ibadah yang pahalanya bisa disampaikan kepada orang yang sudah meninggal, itu bisa habis, sedekah bisa selesai, terputus pahalanya. Tapi kalau wakaf itu pahalanya tidak terputus, karena aset wakaf yang diwakafkan itu masih dimanfaatkan oleh orang-orang yang berhak menerima manfaat dari aset wakaf itu. Oleh karena itu, mari kita sering-sering berwakaf, gemar berwakaf, supaya nanti baik untuk diri kita sendiri atau untuk keluarga kita yang sudah meninggal, pahalanya itu nanti tidak terputus seperti sedekah-sedekah biasa. Mari kita perbanyak berwakaf, gemar berwakaf, supaya kita bisa hidup di dunia selamat, di akhirat juga bahagia. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.